Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya akan bacakan satu faedah yang saya ambil dari kitab Al-Fawaid Syatiriyah di Sultanul Ilim Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, terkait bolehnya menunda mandi janabah bagi orang yang hendak tidur. Saya akan bacakan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yang mana ada 4 ulama hadis mengambil riwayat ini dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an wa huwa ma'lul. Dari 4 imam hadis, beliau mengambil riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali. Tapi hadis ini dinilai sangat lemah sanadnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya menunda mandi janabah, dan penundaan itu boleh dilakukan dengan sengaja, bukan hanya karena darurat. Artinya kalau ada darurat, apalagi kalau nggak ada air atau darurat yang lainnya. Kalau ini penundaan itu dibolehkan dengan sengaja. Namun jika seseorang hendak menunda mandi, sebaiknya ia berwudu terlebih dahulu, karena itu sunnah. Nah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub, min ghairi an yamassa ma'an, artinya Rasulullah tidak menyentuh air sama sekali, artinya Rasulullah tidak mandi dan juga tidak wudu. Nah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan untuk menjelaskan kebolehan kepada umatnya, artinya meringankan kepada umatnya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penetap syariat, musyarri' dalam hal ini. Maka dari itu boleh tidur dalam keadaan junub tanpa wudu dan tanpa mandi. Namun jika seseorang junub lalu ingin tidur dan tidak mau mandi, maka dianjurkan bertayamum, walaupun hanya dengan menyentuh debu di tembok. Artinya tayamum lewat tembok. Agar apa sih hikmahnya? Agar tidak terkena gangguan jin. Hal ini disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu di dalam kitab Tadhkirun Nas. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, dan juga serta diamalkan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yang sering kita dengar qasidah Hadra Basaudan, karena beliau ini ulama. Juga riwayat ini diperkuat oleh riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Muntakhab Kanzul Amal. Di situ disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a ba'dhu ahlihi fakasala an yakum daraba yadahu 'alal ha'id fatayammam. Di situ dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai menggauli sebagian istrinya, lalu merasa malas untuk bangun, untuk mandi atau untuk wudu, beliau menepukkan tangannya ke dinding lalu bertayamum. Jadi ini artinya tetap dalam hal ini diperbolehkan
tidur dalam keadaan junub. Tapi lebih baiknya, karena ini ada satu kesempatan lagi, yaitu bertayamum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Tapi ada satu yang menarik di sini. Ada teka-teki fikihnya. Ada teka-teki fikih, katanya dikatakan ada satu wudhu yang tidak batal oleh semua pembatal wudhu. Ada satu wudhu yang tidak batal dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kecuali jika terjadi janabah lagi. Itulah wudhunya orang yang junub. Wudhunya orang yang junub atau tayamumnya orang yang junub. Dia tidak batal karena sebab perkara-perkara yang membatalkan wudhu tidak batal, tapi ketika dia punya junub lagi maka wudhunya batal. Makanya ada satu syair katakan idza sa'alta wudhu'an laysa yanqudhuhu illa al-jima' wudhu'un naumi lil junubi. Jika engkau ditanya wudhu yang tak batal oleh apapun kecuali jima', itulah wudhunya orang junub yang hendak tidur. Luar biasa, ini faedah yang saya ambil dari kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab.